Bab barisan dan deret. Ini kita pakai soal asli ya teman-teman ya. Suatu barisan empat, oke, empat suku dengan R setengah dan satu aritmatika dari tiga. Oke, bedanya tetap B, jumlah ya berarti S ya. Sama yaitu satu, berarti S-nya sama dengan satu. Suku pertama, barisan geometri sama dengan suku ketiga. Oke, ini U3 ya, aritmatika. U3. Ini U1 atau A? Atau A. Kita cek nih jawabannya adalah C. Gimana cara mengerjakannya? Silahkan tinggal dimasukkan konsepnya atau rumusnya. Jadi satu itu dari mana? Dari sini. Dari ini ya, satu. Lalu setengahnya itu adalah R. Empatnya itu karena dia di sini ya, terdiri dari empat suku. Jadi SN-nya atau S4-nya tinggal dimasukkan. Kelihatan, tinggal diolah datanya, angkanya, sehingga ketemu A-nya sama dengan 8/15. Jadi tinggal dimasukkan-masukkan aja. Oke, ketemu 8/15. 8/15 ini kita abaikan dulu, kita lanjut ke selanjutnya. Barisan aritmatika, satu sama dengan, nah ini rumusnya juga ya, ini tadi rumus SN geometri, karena 4 ya. Ini juga, ini S4 ya, tapi geometri ini juga S4, sorry S3 ya. Dari mana 3? Dari sini. Tapi aritmatika rumusnya beda, tinggal dimasukkan, sehingga ketemu A-nya adalah 2/15. Lalu diketahui lagi bahwa U3 sama dengan A plus 2B ini rumusnya. Sehingga dimasukkan U3-nya sama dengan 8/15. Tahu dari mana kok U3-nya dimasukkan 8/15? Karena diketahui di sini A. A ini kan U1. U1 tapi punyanya geometri ya. Punyanya geometri. Ini U3 tapi punyanya aritmatika. U1 dengan U3 ini sama. Nah, U1-nya kan sama dengan A, sama dengan U3 nih yang ini geo ya, geo, ini arit. Nah, A-nya adalah 8/15. Tinggal dimasukkan, pindah sama dengan, dikurangi, 8 kurangi 2, 6/15. 2B, B sama dengan 6/30 kali silang saja, B-nya 1/5. Oke, di soal nomor 2, ini soal UTBK 2021, ini ada 1173. Kira-kira jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah A. Caranya gimana? Tinggal dimasukkan. Ketika kita sudah tahu ini 11 ini adalah A, B-nya adalah atau selisih antara 11 dengan 7 dan atau juga bisa 7 dengan 3. Berarti min 4 ya. Kenapa minus? Karena aritmatika dan semakin kecil. Hasil kali suku kelima dan ke suku ketujuh. Berarti kita cari dulu tuh suku kelimanya berapa. Tinggal masukkan rumus. U5 masukkan. A-nya 11. B-nya adalah min 4. 5 dikurang 1. Oke, ketemu min 5. U7-nya juga sama. Masukkan rumus ketemunya min 13. Min 5 dikali min 13 adalah 65. Min kali min plus. Sehingga ya lebih besar daripada 60. 65 lebih besar daripada 60. Clear. 2. Suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Berarti kita cari dulu suku ke-10. Kita tinggal masukkan rumusnya. U10 sama dengan A 10 min 1 dikali beda atau min 4. Tinggal dimasukkan ketemu min 25. Kita cek lagi 5 kali suku kelima. Suku kelimanya berapa? Tinggal kita ambil dari sini. Nggak usah dihitung ulang teman-teman. Di sini kan sudah ada. Tinggal dikali 5 sama dengan min 25. Berarti jawabannya benar juga karena di sini sama dengan. Oke. Nah, 4. Teman-teman, ketika kita sudah ketemu satu dan dua benar, maka yang lain bisa dicoret nih supaya kita bisa mengerjakan soal-soal ini dengan cepat karena UTBK-nya itu ya, jumlah soalnya 20, waktu pengerjaannya 20 menit juga. Jadi harus cepat. Berarti poin 3 nggak usah diuji. Kenapa? Karena di sini ada poin 3. Di sini langsung saja teman-teman ke poin 4 kita uji.
Oke, kita masukkan rumusnya. Rumus S, N ya, 6 per 2, karena ini aritmatika. 2 kali A ditambah dengan 5B. Oke, dimasukkan angka, ketemunya angka 6. 6 bukan kelipatan 4, ya kan? Sehingga pernyataan yang 4 adalah 1, 2, 3. Kalau ini hasilnya teman-teman, ini hasilnya 4, maka poin nomor 4 ini benar ya. Tapi karena hasilnya 6, maka ini salah. Karena hasilnya adalah 6 ya, bukan 4. Oke, clear ya nomor 2. Let's go, kita masuk ke nomor 3. Oke, 12, 18, 4, 24 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar. Oke, kita uji ya. Nah, caranya kita nomor 1 dulu, suku ke-9. Jawabannya adalah 4 ya. Kita masukkan A-nya 12, B6, clear. Dari mana? Ini A. B adalah selisih ya teman-teman, nggak usah bingung. Ini adalah B, berarti 6, karena selisihnya 6. Karena lebih semakin lama semakin banyak, semakin besar nilainya berarti positif, gitu aja. Suku ke-9 kita cek, suku 9, U9 kita masukkan, A-nya 12, 9 min 1, B-nya 6. Oke, tinggal dijumlahkan 60. Tidak tepat, karena bukan lebih besar, tetapi yang benar adalah sama dengan ya. U9 sama dengan 6. Oke, lanjut. Tidak ada suku yang sama dengan 8 kali. Oke, tidak tepat. Kenapa? Kita cek, kita masukkan 15. Kita tebak-tebak aja karena 8 kali ya. Lebih dari 8 kalinya U1. Gitu. Kira-kira U1-nya berapa? 12. 12 kali 8 sama dengan 96. Nah, kira-kira U berapa yang nilainya 96? Nah, kita tebak di U15. Jadi menentukan 15-nya seperti itu caranya. Tinggal dimasukkan, ternyata U15 hasilnya 96, sehingga sama. Berarti bukan tidak ada, harusnya ada ya, sehingga nomor 2 ini juga tidak tepat. 1 tidak tepat, 2 tidak tepat, berarti ini bisa dicoret nih. Karena opsi A, B, C, dan E itu punya angka 1 dan angka 2. Sehingga nomor 3 dan nomor 4 tidak perlu diuji, langsung ketemu jawaban. Nomor 5, kita lanjut. Nomor 5 jawabannya 81. Kenapa 81? Kita cek lagi. Oke, ini barisan geometri ya. Berarti nanti kita pakai R, bukan pakai B. Barisan X, Y, Z. Oke, X-nya di soal ini kita ambil di sini. Y-nya di sini, Z-nya di sini. Bebas aja ya, yang penting berurutan ya. Mau X sama dengan min 1, boleh juga. Tuh kan? X sama dengan min 9 boleh juga, karena ini kita untuk kebutuhan soal, maka X-nya adalah A. Sehingga ketika kita pakai konsep, ini konsep teman-teman ya, bukan rumus. Jadi supaya mengerjakan cepat, kita pakai konsep aja gitu. Dan konsepnya itu kita ajarkan nanti di kelas premium. Ini konsepnya gimana? Ini konsepnya gimana? Oke, Y kuadrat sama dengan A, dimasukkan, Y-nya min 9, sehingga A dikali B sama dengan 81, clear. Jadi, kita spill deh sedikit konsepnya. Kalau pakai X, Y, Z, boleh A, B, C, boleh U juga boleh. U2, U3, U4 boleh. Asalkan nanti jarak dari tengah ke kiri dan ke kanan itu sama. Entah dia min 1 atau plus 1, min 2 atau plus 2, min 3 atau plus 3. Contoh lain misalnya, kita boleh nggak kayak gini? U2, U6, U10. Nah, boleh. Jadi nanti yang jadi Y adalah ini, yang jadi X adalah ini, yang jadi Z adalah ini. Berarti U6 kuadrat sama dengan U2 dikali U10. Asalkan nanti kesininya jaraknya harus sama. Ini kan min 4 ya. Ke kanan juga plus 4 harus sama. Oke, clear ya. Kita next. Konsepnya juga sama kurang lebih. Jawabannya D. Oke, nah kita pakai konsep sama ya. Tadi pakai Y, X kali Z. Nah ini sama. Ini pakai konsep U. Oke, sama saja, tinggal dimasukkan. Di sini Y-nya ke U2-nya adalah A ya. Ini kita hapus deh. Nah di sini U1-nya ini, dari U1, ini U2, ini U3. U3-nya min 9 ya. Tinggal dimasukkan konsep, ketemu.
Nah, yang ditanyakan hasil bagi. Sudah ketemu U2. U2-nya berapa, ya kan? U2-nya sudah ketemu, plus minus 3. Nah, kita cari U5. Caranya pakai konsep ini. U1, U2. Boleh ya. Kalau ini berarti pakai plus minus 2 ya. Plus minus 2. Kalau ini tadi konsepnya plus minus 1. Kita sudah pelajari di soal sebelumnya. Sehingga kita hapus dulu deh. Biar kelihatan. Oke. Nah, U5-nya ketemu min 81. Tinggal dibagi aja. 81 dibagi 3. Min 81 dibagi 3 atau min 81 dibagi min 3. Karena ininya plus minus. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Nomor 7, barisan min 1A, min 9B. Oke, jawabannya adalah C. Pakai konsep lagi, U3 kuadrat, U1, U5. Berarti ke kiri dan ke kanannya dia min 2 dan plus 2. Clear? Sehingga tinggal dimasukkan, ini yang jadi U1-nya di sini, U1. Karena kita nggak pakai U2. Nah, ini U3 ya. U3, nah, U5-nya di sini. Nah, ini U5. Nah, A dan B buat apa? Wah, buat mengecoh aja itu. Sehingga U5 min 81. Min 81 dikurangi U1. U1-nya mana? Ini ya, min 1 ya. Nah, min 80, clear. Jadi di sininya pengecoh, hati-hati teman-teman ya. Nah, kita pakai cara cepatnya aja, gitu kan. Oke, next. Nomor 9. Nomor 8 kita head juga. Nah, untuk kelas premium. Oke. Barisan 4K20 merupakan barisan aritmatika. Oke, ini bukan geometri tapi aritmatika. Nah, berapa yang benar-benar ini? Setiap suku barisan positif. Kita cek dulu kira-kira positif apa enggak. Jawabannya C ya, yang benar adalah 2. 4K20, hanya 4. B-nya tinggal selisihnya ya. 2K sama dengan 24. Oke, K sama dengan 12. Berarti ini K-nya 12, ini bukan B ya, ini U2. Berarti B-nya adalah 12 dikurangi 4 lah. Clear? Benar, karena pasti positif ya kalau B-nya plus. Ini benar. Pernyataan buah benar karena bedanya adalah 8. Maka jumlah oke, mesti habis dibagi 8. Ini juga kita bahas tadi di soal-soal sebelumnya. Tadi 6 kalau nggak 4 ya. Ketika habis dibagi 4, B-nya harus 4. Habis dibagi 6 harus 6. Oke. Pernyataan 3 salah. 100 itu bukan suku barisan. Kita masukkan nih ke rumusnya ya. A, N-1 sama dengan 100. Benar nggak sih kalau dia bukan barisan? Kalau N-nya nanti angkanya bulat, berarti dia adalah barisan. Gitu aja cara nyarinya. Nah, benar kan bulat. N-nya 13, berarti ini salah. Berarti opsi ini juga pasti salah. Ini pasti salah karena sudah benar 2 ya. Nah, tinggal kita cek nomor 4, benar apa enggak. Terdapat 2 suku barisan dengan selisih 20. Nggak mungkin, nggak usah dibuktikan, karena B-nya aja cuma 8, gitu kan. B-nya cuma 8, berarti selisihnya itu ya cuma 8, nggak mungkin lebih dari 8, nggak mungkin kurang dari 8, karena ini dia aritmatika ya. Nah, ini pengecoh aja ya nomor 4 ini, jadi udah jelas jawabannya C, clear ya. Oke, nah ini kan mengecoh aja nih. Oke, soal terakhir. Perhatikan barisan bilangan real 2A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku bagi barisan tersebut? Oke, jawabannya apa ini? Pernyataan 1 ataupun pernyataan 2 sudah cukup. Kenapa begitu? Pernyataan 1 menyatakan barisan tersebut merupakan barisan aritmatika, maka dapat dikerjakan. Ya, kita masukkan kalau aritmatika kita harus cari B-nya. B-nya di sini ya, selisih ini. Nah, kita masukkan 2A sama dengan 10, A sama dengan 5. Barisannya jelas nih ketika kita masukkan dan seterusnya. Ini U4-nya gitu kan. U5-nya, DST ya, dan seterusnya. U6. Selisihnya ada 3. Terus barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Benar juga. Karena B-nya positif ya. Cara mengerjakannya juga sama. Cuman di sini tidak disebutkan entah dia aritmatika atau tidak, tetapi dia barisan bilangan positif. Nah, ditentukannya dari mana teman-teman? Dari B.
A-nya kan 5, berarti B-nya ini berapa ini? B-nya 3 ya, selisih ya. Selisih antara A dengan 2 atau dengan 8. Oke, B-nya 3. Kalau B-nya 3 udah jelas ini positif. Tapi kalau B-nya negatif, ini juga ini salah. Itu aja. Berarti jawabannya D. Oke. Selanjutnya teman-teman yang tadi belajar soal-soal asli kita, ada 8 soal. Soal tersebut juga sudah kita masukkan ke dalam buku ini. Jadi teman-teman kalau mau belajar soalnya, mau belajar konsepnya, konsep yang U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3, X kuadrat sama itu ada di buku. Nah, silahkan teman-teman dapatkan di Shopee. Linknya ada di deskripsi. Selain itu, kita juga menyelenggarakan program kelas online. Teman-teman bisa join, harganya 249. Akan banyak materi, tidak hanya PK saja, tetapi 7 subtes kita berikan selama 1 tahun sampai nanti ujian H-1 ujian. Kita juga add juga ke grup, jadi grup belajarnya aktif, PDF kita share, latihan-latihan soal kita share, pembahasan cara cepat. Jadi teman-teman belajarnya lebih terstruktur ya, karena ada fasilitator, ada pembimbingnya juga, ada teman-teman yang nanti bisa sharing. Ini testimoni-testimoni dari alumni Bimbel Bebas. Nah, ini kelas pertama kita yang sangat murah ya, 249. Biasanya kita jual di 2 juta, 1,5 juta untuk satu peserta. Dan ini terbatas, silahkan langsung beli kelas online-nya di Shopee juga ada. Oke, mungkin itu saja. Ini materi-materinya ketika nanti teman-teman join kelas online akan kita jelaskan lebih rinci, lebih pelan, lebih lengkap semua konsep-konsepnya termasuk soal-soal yang kita add tadi, soal yang khusus untuk program premium. Oke, thank you teman-teman. See you di lain kesempatan. Selamat siang.